Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi hari ini saya bukan mau membahas seputar burung pleci, jadi mau membahas seputar mitos dan fakta yang beredar tentang burung jalak kebo. Karena masih banyak fakta dan juga mitos-mitos tentang burung jalak kebo di seputaran peredaran perkampungan, perkotaan, pedesaan. Ketika di Jakarta juga masih banyak, dan sekarang juga di sini masih banyak tentang mitos dan fakta yang masih dipercayai oleh orang-orang sekitar. Nah, cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa diseruput dulu kopinya biar segar, biar adem. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini saya punya satu koleksi jalak kebo. Ini yang dikasih sama Mbak Dian ya, yang waktu itu pas lagi bikin konten di kiosnya Mbak Dian. Bayar dulu. Berapa totalnya Nah, semua? ini masih bisa dibilang masih muda lah, masih belajar, udah bisa ngomong, cuma dia masih belajar, masih belum jelas lah, baru bisa ketawa terus sedikit-sedikit. Nah, saya mau membahas tentang seputar mitos-mitos yang beredar di lingkungan sekitar yang masih dipercayai sama lingkungan sama orang lain. Yang pertama, mitos yang sering dijumpai itu memandikan burung jalak kebo itu ketika hari Jumat pas azan sholat Jumat. Itu sering, nah karena sendiri di sini juga banyak pas lagi hari Jumat mandiin burungnya biar bisa ngomong katanya. Dan juga ada yang ngomong lidahnya dicepit sama emas, ada yang bilang dipotong, digunting ya. Nah, jadi mitos atau fakta ya yang jelas, kalau menurut saya sendiri, ini menurut saya sendiri ya, bukan aslinya, cuma ya nggak tahu. Kalau menurut saya sendiri ini mitos. Jadi burung jalak kebo itu harus dimandiin ketika sholat Jumat pas lagi azan, dan juga harus dipotong lidahnya supaya bisa ngomong. Nah, jadi karena yang saya bilang mitos karena memang banyak faktanya burung jalak kebo yang dirawat tanpa harus dimandiin pas lagi azan sholat Jumat, dan juga tanpa harus dicepit sama emas, tanpa harus dipotong lidahnya juga bisa ngomong, isiannya banyak. Nah, salah satunya burung yang pernah saya posting juga, burungnya punya Bang Aris, jalak kebonya Bang Aris. Disimak videonya. Assalamualaikum. 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 Jokowi. Nah, itu tadi yang burung punya Bang Aris. Jadi bisa banyak isian ya, bisa suara-suara kayak tukang somai, terus juga suara assalamualaikum, ketawa, bisa ngopi, bisa Jokowi. Jadi burung itu saya tanya ke pemiliknya, secara rawatannya nggak ada yang namanya khusus dimandiin setiap azan pas hari Jumat, dan juga nggak ada yang namanya lidahnya dicepit pakai emas, dan juga nggak ada yang namanya lidahnya dipotong. Kenapa burung jalak kebo di kebun nggak mau berbicara, jadi nggak bisa berbicara? Karena burung jalak kebo itu meresap suara-suara yang sering dia dengar. Nah, kalau di hutan belantara kan jarang ada pemukiman warga, jadi dia nggak mungkin mau bicara, dan dia nggak bisa meniru suara yang nggak ada gitu kan ya. Nah, jadi kalau mau teman-teman mau punya jalak kebo, mau tahu supaya melatih dia bisa bicara, yang pertama itu pilih jalak kebo yang masih muda kalau ada dari lolohan. Nah, kemudian kalau masih muda itu nangkap daya ingatnya tuh lebih cepat. Kalau udah tua, udah dekar, itu udah nggak bisa, karena makin sulit. Jangankan burung ya, kita sendiri aja kalau orang udah tua itu belet. Kalau bahasa orang Sunda mah belet katanya, kalau bahasa lain nggak tahu saya apa itu. Nah ya, terus yang jalak kebonya ada dua. Yang pertama mata putih sama mata kuning. Nah, ini salah satu jalak kebo yang mata putih.
Jadi mata putih, kalau yang mata kuning itu di lingkaran matanya itu dia buletan, bola matanya ini bukan putih tapi dia kuning. Jadi banyak yang bilang katanya memang yang mata putih itu lebih gampang meresap suara, lebih cerdas dibanding yang kuning. Cuma yang nggak menutup kemungkinan yang kuning juga bisa cerdas juga, mungkin nggak secerdas yang mata putih. Nah kemudian kalau misalnya masih dari lolohan lebih enak sambil dilatih bicara sambil dilolo. Kalau udah sebesar ini pas ngelatih bicaranya dengan masterannya, bukan kayak burung lain dikerodong, terus juga didengarin suara-suara, nggak seperti itu. Jadi dilatihnya sambil dikasih makan. Nah yang pertama, kalau misalnya dia nggak mau makan, biasanya kalau untuk awal-awal itu takut kalau masih omyokan, dapat omyokan. Nah dan juga kalau masalah ngepur, burung jalak kebo ini salah satu burung yang enak karena burung bahan itu langsung pada ngepur semua. Nah kalau misalnya dia takut dikasih makan, taruh aja jangkrik atau ulet, taruh di cepuk, kemudian sering, nah sampai 2 hari atau 3 hari di terapi lapar, kemudian dilatih. Nah kalau dia udah nggak takut, jadi seperti ini, dikasih makan sambil dilatih bicaranya, alam dibicarain. Nah ini sering saya latih bos, terus juga assalamualaikum. Nah cuma udah assalamualaikumnya udah mulai kedengar tapi belum jelas. Dan kejelekan burung ini satu, ketika ada saya dia nggak mau bunyi, pas mau di video susah karena ketika dekat saya dia malah minta makan. Nah jadi dilatihnya sambil dilatih bicara sambil dikasih makan. Nah terus masalah jangkrik kan kalau bisa kakinya dibuang kalau untuk burung yang masih lolos. Nah ini yang buat ngelompatnya ini dibuang karena memang ini tajam. Kalau untuk burung yang masih lolos, masih anakan, bisa luka di tenggorokan. Cuma kalau untuk burung yang besar kayak gini ya dibuang lebih baik, cuma nggak dibuang pun nggak masalah. Nah jadi gini aja bos, jadi dikasih terus pakai jangkrik atau ulet Hongkong boleh, nggak masalah bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah jadi sambil dimainin satu, kita kasih, kita buat mainan. Soalnya kalau dikasih terus sambil diomongin ya dia cuma sebentar doang langsung kenyang. Assalamualaikum. 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 Nah jadi kalau burung jalak kebo ini disuapin pagi atau sore atau siang nggak masalah, yang penting rutin disuapin sambil dilatih bicara. Kalau untuk mandinya, burung jalak kebo ini salah satu burung yang bisa dibilang dia senang mandi. Jadi ketika dikasih air ya dia terus mandi, air habis mandi lagi. Jadi paling pagi sama sore aja sambil dijemur. Nah kalau untuk penjemuran kalau bisa biar dia nggak takut sama orang, kalau masih gerabakan ya ditaruh aja di tanah. Enaknya di jalak kebo ini ketika dia gerabakan pun dia nggak gerabakan seperti burung lain nabrak sana nabrak sini, nggak, dia anteng. Nah jadi yang penting kuncinya konsisten sama sabar. Nah dan biasanya dia sebelum bisa ngomong, sebelum dia paseh di ucapan ngomong itu, dia biasanya niru-niru suara burung dulu. Kadang sering teriak-teriak, kadang sering ketawa, suara-suara burung dulu gacor. Nah sambil dia perlahan proses ke ngomong. Untuk waktunya nggak ada waktu yang pas, kadang-kadang bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Dari bahan ya, dari kalau misalnya udah tua mah agak sulit, paling dia nggak bisa paseh. Nah, kalau dari anakan itu biasanya lebih dari anakan atau dia masih muda, dia lebih cepat paseh, dia bisa 6 bulan bisa lebih. Nah cuma kalau dia udah berbicara tinggal nambahin isiannya, ya tinggal konsisten aja, paling juga sebulan juga bisa. Nah mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat kicau mania dimanapun berada. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya makin gacor membanggakan. Dan terima kasih buat teman-teman yang dukung saya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guys.